Undang-undang. Undang-undang. Yang lain gimana? Hukum dasar. Hukum dasar. Yang lain? Yang lain gimana? Hukum dasar tertinggi. Masih ingat ya konstitusi ya? Sebenarnya di setiap negara itu ada konstitusi ya teman-teman. Masih ingat ya? Betul ya? Nah, konstitusi itu sebenarnya untuk mengatur bagaimana jalannya sebuah pemerintahan ya. Konstitusi. Nah, biasanya konstitusi itu ada pendapat yang mengatakan bahwa konstitusi itu lebih dari sekedar undang-undang dasar. Ada yang mengatakan bahwa konstitusi itu ya undang-undang dasar itu sendiri, ya teman-teman. Nah, kalau di kita sebenarnya bisa dikatakan undang-undang dasar itu adalah konstitusi itu. Walaupun sebenarnya ada beberapa hal yang kayaknya sih belum tercakup di undang-undang dasar, tapi sebenarnya pendiri bangsa kita itu sudah mencoba untuk mencakup semuanya di undang-undang dasar, seperti cita-cita negara kita itu mau dibawa kemana, dalam menjalankannya itu seperti apa, dan lain-lain. Nah, ini tadi masuk semua? Ada yang nggak masuk? Tiga orang siapa aja? Idam, Kaisar Maya, sama? Idam, Kaisar Maya, sama? Coba? Usia berapa usia? 14. Mau nggak semuanya? Ada lomba apa teman-teman? SPV. Apa itu? Kedokteran. Apa? Kedokteran. Oh, kedokteran ya. Enggak, lombanya tentang apa? Apa? Sains itu. Enggak, maksudnya spesifik fisika, kimia, biologi itu semuanya. Itu tim atau satu-satu? Tim. Oke. Kita lanjut ya teman-teman. Kemarin kita itu kan sudah sampai saat sini ya. Kita udah bahas soal konstitusi kita ini pernah mengalami perubahan berkali-kali gitu ya teman-teman. Nah, kenapa sih konstitusi kita itu harus mengalami perubahan? Menurut teman-teman kenapa? Perubahan zaman. Terus? Memperbaiki revisi dari sebelumnya. Revolusi. Biar keren. Revolusi gitu ya. Ya sebenarnya ini. Undang-undang dasar kita itu sebenarnya dari Soekarno sendiri ya bisa dikatakan founding father ya, founding father dari negara kita. Soekarno itu sempat mengatakan bahwa sebenarnya undang-undang dasar yang kita bentuk, undang-undang dasar 1945 ini bukanlah undang-undang dasar yang bisa dikatakan sempurna gitu ya teman-teman. Nah, bukan merupakan undang-undang dasar yang sempurna. Nanti kita ini hanya undang-undang dasar sementara. Nanti kita akan menyempurnakan undang-undang dasar kita. Katanya Soekarno seperti itu. Nah, berawal dari situ, akhirnya undang-undang dasar itu menjadi sesuatu yang bukan sesuatu yang tidak bisa dirubah, tapi menjadi sesuatu yang bisa dirubah. Nah, urgensinya apa? Nah, di sana baru kita berbicara tentang urgensinya. Nah, kalau menurut teorinya teman-teman, ini ya, undang-undang dasar kita itu berubah gitu ya. Itu karena ada beberapa hal, termasuk yang pertama itu mungkin karena ada perubahan zaman untuk menyesuaikan kondisi yang ada saat itu. Ya. Kalau kita lihat perubahan dari undang-undang dasar 1945 kemudian beralih ke RIS, gitu ya, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat. Ya karena memang kondisinya ketika itu mengharuskan itu. Bentuk negara kita berubah dari negara yang negara kesatuan berubah menjadi negara serikat. Tahu bedanya negara serikat sama negara kesatuan? Gimana? Negara serikat ada negara bagian. Iya, ada negara bagian. Aja ya teman-teman. Saya kira udah cukup ya kita ngomongin soal ini. Kita ngomongin hubungan antara regulasi ya. Nah ini hierarkinya. Yang nggak boleh diubah itu yang paling atas ya, Pancasila. Nggak boleh diubah. Pancasila itu nggak boleh diubah. Kalau undang-undang dasar 1945 itu masih boleh diubah. Tapi tahu siapa yang bisa mengubah? Lembaga tinggi negara.
maksudnya DPD sama DPD. Ya, itu bisa yang bisa mengubah, yang bisa mengamandemen itu cuma MPR. Nah, ini hierarkinya. Hierarkinya yang paling atas itu sumber dari segala sumber hukum yang ada di negara kita. Itu Pancasila. Kemudian di bawahnya ada Undang-Undang Dasar, di bawahnya ada KPR, kemudian ada peraturan pemerintah pengganti undang-undang, kemudian peraturan pemerintah. Di bawah KPR itu ada undang-undang dulu. Habis undang-undang baru peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Habis itu ada peraturan pemerintah, kemudian Perpres, baru peraturan daerah tingkat provinsi sama tingkat kabupaten kota. Jadi peraturannya berhierarki. Sama-sama seperti kita. Kita itu kan juga negara kita itu kan ada hierarkinya ya. Tahu hierarkinya? Ada negara dibagi menjadi beberapa provinsi. Ya, provinsi dibagi lagi kabupaten atau kota. Provinsi itu dibagi lagi jadi kecamatan. Habis itu dibagi lagi desa. Habis itu dibagi lagi dusun dulu. Habis itu RW. Habis itu baru hierarkinya kan seperti ini ya. Ya, di hierarki peraturan undang-undang itu pol itu sampai sini. Kabupaten kota yang bisa membuat peraturan, yang bisa mengeluarkan peraturan segala macam. Nah, karena kita kan negara hukum ya, kita tunduk pada teks hukum yang berlaku ya. Nah, tapi gimana? Tapi iya, secara idealnya kan kita tunduk pada hukum yang berlaku, tunduk pada teks itu. Walaupun prakteknya ya memang itu. Prakteknya cari uang yang banyak aja. Ya nggak sih? Kalau prakteknya cari uang yang banyak, nanti bisa. Makanya kemarin itu sempat viral ada kata-kata ini. Orang miskin jangan melawan orang kaya. Nggak ada menang. Orang kaya jangan melawan pemerintah. Dan nggak ada menang juga orang kaya melawan pemerintah yang berubah. Makanya jangan melawan. Jadi pemerintah ya oke, nggak apa-apa jadi pemerintah. Tapi jadi pemerintah juga jangan semena-mena. Kalau semena-mena, ketika kalian lengser, kekuasaan itu nggak lama. Ketika kalian lengser, kalian bisa di. Kalau di Malaysia, kalau kita itu memang belum pernah. Kalau di Malaysia, akhir-akhir ini perdana menterinya itu di penjara. Teman-teman, terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf kalau mungkin ada salah yang ada saya. Semoga apa yang kita kerjakan hari ini ada manfaatnya untuk saya. Jadi saya akhiri, wassalamualaikum.